selamat siang dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sacha Isikatama, NIT 21091101 dari kelas Alpha D4 MTU. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan tipe kepribadian saya menurut tipe kepribadian Hippocrates dan tipe kepribadian Holland. Jika saya ditanya, saya tipe kepribadian introvert atau extrovert, jawabannya adalah saya sedikit bingung karena saya bisa menjadi si introvert dan juga bisa menjadi si extrovert. Karena saya adalah orang yang bisa berinteraksi dengan orang banyak, antusias atau energik dan sedikit cerewet. Namun di sisi lain, terkadang saya juga menjadi si introvert, suka untuk bekerja sendiri, tidak banyak bicara dan sedikit juga pemalu. Contohnya dalam kehidupan saya, biasanya ketika berada di antara orang banyak, saya biasanya lebih cenderung untuk mendengarkan daripada berbicara. Hal itu biasanya muncul ketika saya berada di antara orang-orang yang baru saya kenal atau berada di antara kumpulan orang yang berbeda sedikit jauh dengan umur saya. Setelah saya membaca dari artikel-artikel atau YouTube, ternyata saya gabungan dari si introvert dan juga extrovert, yaitu ambivert. Karena kadang saya tampil sebagai orang yang banyak bicara, dan di lain waktu seperti yang sudah saya contohkan tadi, menunjukkan sikap yang pendiam. Jadi saya lebih menyesuaikan diri dengan siapa saya berinteraksi. Untuk tipe kepribadian ini, saya tidak begitu yakin saya ada atau berada di tipe yang mana, karena beberapa ada yang saya banget dan ada juga yang tidak. Jadi kemungkinan saya 70% melankolis, 20%-nya sanguinis, dan 20%-nya pragmatis. Contohnya menjadi si melankolis karena saya lebih suka hidup yang teratur, terjadwal, terencana. Contohnya, saya suka atau senang membuat jadwal kegiatan apa saja yang harus saya lakukan dalam seharian. Selain itu, saya juga suka dengan kerapian. Misalnya, saya suka membuat catatan yang rapi dan juga menarik. Nah, untuk tipe melankolis di dalam diri saya juga ada kelemahannya, yaitu saya cenderung melihat masalah dari sisi negatifnya atau takut dengan dampak yang kemungkinan yang akan terjadi. Contohnya, waktu itu saya pernah lupa mengurutkan nama sesuai dengan NIT di makalah. Dan saya baru mengingat ketika makalah itu sudah dikirim ke email dosen. Hanya hal sekecil itu, saya mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang ada di kepala saya. Saya takut jika diberi nilai jelek karena hal seperti yang tadi, atau di komen jelek karena lupa untuk mengurutkan nama sesuai NIT. Sampai-sampai sebelum masuk mata kuliah itu di malam harinya, saya sampai deg-degan. Dan cara saya untuk menanggulangi kekhawatiran itu, saya mulai berdoa untuk meredakan sedikit kekhawatiran itu. Untuk tipe sanguinis, karena saya sepertinya ingin selalu disenangi oleh banyak orang. Contohnya, saya ingin selalu terlihat orang yang ceria, energik, yang membuat orang lain menilai bahwa saya adalah orang yang seru, enak diajak ngobrol, dan saya juga tidak menyukai konflik. Menjadi pragmatis karena saya tidak bisa menyampaikan emosi yang lebih atau emosi yang meledak-ledak, cenderung terlihat mengalah dan tidak menyukai konflik, atau ingin selalu berada di kedamaian. Saya tidak menyukai adanya konflik di antara pertemanan. Contohnya, saya biasanya atau terkadang mendahulukan orang lain untuk mengantri daripada diri saya sendiri, padahal saya yang datang pertama kali. Selanjutnya adalah tipe kepribadian Holland. Untuk tipe kepribadian ini, saya adalah si konvensional. Seperti pada ciri-ciri konvensional, saya senang dengan hal-hal yang teratur dan juga terjadwal. Seperti yang sudah saya contohkan, saya suka membuat jadwal di handphone saya tentang kegiatan apa saja yang harus saya lakukan dalam sehari. Jika saya melewatkan
satu kegiatan, maka saya merasa telah gagal dalam menyelesaikan misi saya. Contoh spesifiknya, dalam sehari saya memiliki jadwal membersihkan kamar, mandi, mencuci pakaian, makan, menyalin catatan, mengerjakan tugas, tidur, dan lain-lain. Lalu saya melewatkan misalnya mengerjakan tugas dan memilih untuk tidur atau melompat dari jadwal yang sudah saya buat. Maka saya merasa bahwa saya itu telah merasa gagal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tipe kepribadian saya. Terima kasih.